Salam, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu, sidang jemaat yang dikasihi, warga GKE dimanapun berada. Saya Pendeta Harata Karani yang bertugas di Resort GKE Banjarbaru. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, puja dan syukur, terima kasih kami naikkan kepadamu di pagi hari ini ya Tuhan. Kami sungguh percaya akan pemeliharaanmu sehingga kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Sebelum kami melakukan aktivitas, pekerjaan, tugas tanggung jawab kami hari ini, kami hendak mendengarkan bagian dari firman Tuhan. Kami hendak dituntun oleh kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu, biarlah Roh Kudus yang memimpin membimbing kami dalam rangka mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sidang jemaat, kitab Perjanjian Baru, Injil Lukas pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-19 sampai dengan ayat 31. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapak Abraham, kasihanlah aku. Suruh Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Dan sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati, kepada mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seorang filosof berkata, "Mengapa harus takut mati? Kalau Anda masih tidak takut mati, berarti Anda belum mati. Bila Anda sudah mati, maka Anda tidak akan takut mati lagi." Bapak Ibu Saudara, apa yang dikatakan oleh filsuf ini pada satu sisi ada benarnya. Kenapa? Karena kematian itu sendiri memang tidak perlu ditakutkan. Tetapi ada satu hal yang luput dari pengamatan sang filsuf, yaitu apa yang terjadi setelah kematian. Bapak Ibu Saudara, kematian memang bukan akhir dari segala-galanya. Alkitab mengatakan bahwa dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja,
dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada manusia yang menantikan dia. Itu dikatakan oleh Ibrani pasal 9 ayat 27 sampai dengan 28. Itu berarti Bapak Ibu Saudara, ada penghakiman sesudah kematian. Kita melihat dari kisah orang kaya dan Lazarus yang miskin, kita bisa memetik pelajaran yang sangat berharga tentang bagaimana pentingnya kehidupan ini, baik sebelum mati maupun sesudah mati. Kenapa Bapak Ibu Saudara kita harus menghargai waktu selama kita masih hidup? Sebab kalau kita sudah mati, berarti itu adalah waktu yang terlambat bagi kita untuk melakukan sesuatu yang berharga. Karena itu ada 3 hal yang perlu kita petik bersama pelajaran dari bagian firman Tuhan yang kita baca. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, adalah mari kita mempersiapkan diri untuk menghadapi kehidupan sesudah kematian adalah waktu hidup, bukan sesudah mati. Pada waktu hidup, ya, kita melihat dalam bacaan kita, si orang kaya itu, ya, kita baca Alkitab tidak menjumpai siapa namanya. Tapi semasa hidupnya, ia bersenang-senang, hidupnya mewah, ya, dipenuhi dengan makanan. Tapi sebaliknya Lazarus hidup miskin dan menderita. Tetapi pada saat keduanya meninggal atau pada saat keduanya mati atau sesudah mati, hal yang sebaliknya terjadi. Lazarus hidup senang di pangkuan Abraham. Sedangkan orang kaya itu menderita sengsara di alam maut. Orang kaya itu menderita sengsara di alam maut bukan karena ia kaya sebenarnya Bapak Ibu dan Saudara. Bukan kekayaannya yang jadi masalah, tetapi ia tidak bisa mempergunakan kekayaannya. Kita bisa katakan bahwa tidak semua orang kaya harus menderita setelah kematiannya. Kalau kita beri contoh, misalnya Abraham, ya, dia adalah seorang yang kaya semasa hidupnya di dunia. Tetapi dia hidup senang. Bahkan dalam bacaan kita diilustrasikan oleh Tuhan Yesus, ia bertahta ada di sorga memangku si Lazarus. Begitu juga Ayub misalnya, Daud, Bapak Ibu dan Saudara, juga orang-orang kaya dan hidupnya berada bersama dengan Tuhan. Lazarus hidup senang di Firdaus, Bapak Ibu dan Saudara, bukan pula karena ia miskin. Banyak pula orang miskin yang menderita di alam maut. Jadi yang pertama inti masalahnya adalah orang kaya itu tidak mempersiapkan diri menghadapi hari esoknya. Sedangkan Lazarus, Bapak Ibu dan Saudara, di dalam kemiskinannya, di dalam doanya, di dalam penderitaannya, ia mempersiapkan diri. Meskipun dia harus menderita miskin, Lazarus tetap percaya ada kasih setia, kemurahan daripada Tuhan. Hidupnya yang berpasrah kepada Tuhan, itulah yang menghantarkannya kepada sorga. Itu berarti Bapak Ibu Saudara, poin yang pertama bagi kita dari bagian firman ini adalah mari kita persiapkan diri untuk menghadapi kehidupan sesudah kematian. Dan saat hiduplah kita melakukannya, bukan pada saat kita mati. Nah, lalu yang kedua, Bapak Ibu Saudara, dari bacaan firman ini kita diingatkan bersama, mari melakukan kebaikan kepada sesama untuk memuliakan Tuhan adalah waktu hidup, bukan sesudah mati. Sekali lagi kita melihat orang kaya itu bisa melakukan yang baik sebenarnya pada masa hidupnya.
Tetapi ia tidak melakukannya. Ia memiliki harta yang berlimpah, yang sebenarnya dapat dipakai untuk memuliakan Allah, tetapi ia tidak melakukannya. Ia punya kesempatan untuk menolong orang yang lemah. Ia punya sesuatu yang lebih daripada orang lain untuk dibagikan kepada orang lain itu. Malah yang ia berikan justru adalah remah-remah yang jatuh. Sebenarnya ia punya kesempatan untuk menggunakan apa yang dia punya dalam kelebihannya untuk yang baik. Ia punya kesempatan melakukan itu. Tapi lihat, ia hidup bersenang-senang dan melupakan tugas dan tanggung jawabnya. Hatinya baru tergerak, Bapak Ibu dan Saudara, ya, pada saat sudah terlambat. Ya. Hatinya baru memohon belas kasihan pada saat sudah terlambat. Tapi ketika masih ada kesempatan, hatinya tidak tergerak. Ketika malah melihat Lazarus yang miskin, ia mengambil remah-remah dari bawah kolong meja dia. Ya, sampai hati melihat anjing menjilati borok-borok Lazarus tanpa berbuat sesuatu untuk menolongnya. Dan ketika ajalnya tiba, Bapak Ibu dan Saudara, tidak ada lagi kesempatan. Makanya yang kedua, kita diingatkan bersama, mari melakukan kebaikan itu pada sesama untuk memuliakan Tuhan adalah waktu hidup. Tidak ada gunanya kalau kita mau melakukan itu pada saat kita sudah tidak punya kesempatan lagi. Yang ketiga, kita diingatkan oleh bagian firman ini untuk terus memberitakan Injil dan percaya Injil adalah pada waktu hidup, bukan sesudah mati. Ada hal yang juga patut kita puji dari orang kaya ini tadi, yaitu sesudah dia mati, Bapak Ibu dan Saudara, sudah berada di alam maut, dia masih ingat kepada kelima orang saudaranya. Karena itu ia meminta kepada Abraham agar mengutus Lazarus untuk pergi kepada saudara-saudaranya, sehingga mereka bisa bertobat dan tidak mengalami maut sama seperti dirinya. Tetapi sudah terlambat. Abraham mengatakan dalam ayat kita bahwa itu tidak mungkin lagi. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi memberitahukan kebenaran itu agar orang lain bertobat memang bukanlah perkara gampang. Dan kesempatan untuk melakukan itu pun pada saat orang itu masih hidup. Orang yang sudah mati tidak bisa memberitakannya, seperti seorang kaya tadi. Tidak bisa yang memberitahu saudara-saudaranya bahwa kalian harus berbuat baik selama masih hidup. Itu adalah kesempatan yang terlambat. Maka mari persiapkan diri kita untuk hari esok adalah sekarang, bukan nanti. Hargailah waktu kita yang begitu terus berjalan ini di dalam melakukan yang terbaik. Amin untuk firman Tuhan. Itu mari kita berdoa di dalam sapaan. Segala pujian, hormat dan syukur kepadamu ya Allah kami naikkan. Karena Engkau telah menyertai kami mendengarkan sebagian dari firman-Mu di pagi hari ini. Tuhan menolong memampukan kami belajar bersama-sama untuk menghargai waktu yang ada pada kami. Jika hidup kami di dunia ini berguna berarti bagi sesama, bagi pelayanan yang boleh kami lakukan di tengah-tengah dunia ini, bagi orang-orang yang membutuhkannya. Dan kami percaya Tuhan senantiasa akan menyertai kehidupan kami, sehingga tempat kekal-Mu ya Tuhan, yang Tuhan sediakan bagi kami sebagai orang percaya pada Yesus Tuhan dan Juru Selamat, pasti menjadi milik kami. Dan di pagi hari ini kami hendak berdoa, menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami ini hanya kepadamu. Tuhan kiranya menuntun membimbing kehidupan kami warga jemaat gereja Kalimantan Panglis dimanapun berada. Engkau memberkati setiap usaha pekerjaan kami.
Kami berkati rutinitas kami sepanjang hari ini dalam bekerja dan berusaha. Berkatilah kami juga dalam rumah tangga kami, dalam tugas tanggung jawab kami sebagai orang tua, ayah dan ibu. Engkau memberkati apa yang kami lakukan hari-hari tiap hari. Biarlah senantiasa Engkau menjauhkan kami dari pergumulan-pergumulan yang berat, tapi bersama dengan Tuhan, yang ringan, yang berat pun dapat kami lalui dan lewati. Bapa di surga juga berkati keluarga rumah tangga kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami, agar senantiasa mereka dapat melanjutkan kehidupan ini dalam penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati mereka di dalam masa sekolah, karena sedang juga memasuki masa-masa PTM. Biarlah mereka dapat melanjutkan pendidikan mereka dengan baik. Tuhan memberkati para guru yang mengajar mereka, agar senantiasa hikmat dan bijaksana, kecerdasan, kepintaran, bahkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh anak-anak kami dalam menunjang tumbuh kembang mereka, Tuhan kiranya sediakan. Kami juga menyerahkan segala pergumulan kami, baik sakit penyakit kami, masalah-masalah baik pribadi, keluarga, rumah tangga, masalah yang kami hadapi dalam kehidupan kami bergereja, berjemaat, bahkan bermasyarakat. Kiranya Tuhan memimpin, membimbing, agar senantiasa setiap pergumulan kami dapat lalui dengan baik. Bapa dalam surga, juga kiranya Tuhan memberkati para pelayan gereja Tuhan, dimanapun kami bertugas, baik sebagai penetua, diakon, guru agama, guru sekolah minggu, dan siapapun yang terlibat di dalam melayani Tuhan, dengan sukacita di dalam kehidupan masing-masing, dan Tuhan lebih lagi memberkati. Berkati gereja kami secara khusus, gereja Kalimantan Pengelis. Berkati dari tingkat sinode, majelis pekerja harian sinode, dalam rangka tugas tanggung jawab mereka menjadi pemimpin buat gereja kami ini. Biarlah mereka senantiasa Tuhan berkati sertai, sehingga tugas tanggung jawab mereka bagi gereja Kalimantan Pengelis ini menjadi berkat bagi setiap warga jemaat. Berkati juga resort dan jemaat. Berkati pekabaran Injil, berkati tim-tim pemberitaan kabar baik, agar senantiasa yang boleh kami lakukan itu semua untuk puji hormat bagi nama Tuhan. Bapa di surga, juga kiranya Engkau berkati bangsa negara kami, pemerintah kami dari tingkat pusat sampai ke daerah pelosok-pelosok desa. Kami berdoa buat pemerintah kami dalam rangka mengatasi pandemi ini. Berkati tim gugus tugas dalam menjalankan tugas mereka Tuhan. Biarlah mereka bekerja sama dengan TNI, Polri, aparat keamanan, bahkan tenaga kesehatan. Mereka melakukan vaksinasi dan sebagainya. Bila semua ini baik dan lancar. Dan kami berdoa ya Tuhan, agar pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Dan kami berdoa untuk wilayah-wilayah yang masih berada pada PPKM level 4, agar segera dapat pandemi teratasi dan menurun. Sehingga kegiatan-kegiatan baik masyarakat maupun gereja dapat berjalan dengan normal kembali. Kami percaya kami punya Allah yang hidup, yang telah mengajar kami dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, dan lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Salam, selamat pagi. Tuhan memberkati.